saja semuanya di kesempatan pagi yang sudah menjelang siang 10:37. Oke, kita langsung ke pertanyaan tadi gitu. Ini mungkin Kang Bardowi juga masih menunggu jawaban gitu ya dari narasumber kita. Oke, kita langsung aja ke Bu Umi. Tadi Kang Bardowi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi Ibu pas awal-awal nih, ini faktonya udah dari awal banget ini ya, Kang Bardowi menyampaikan bahwasannya teori-teori yang sudah gugur di Gunung Kidul. Nah, ini mungkin Bu Umi bisa menjelaskan lebih lengkapnya lagi, monggo Ibu. Matur nuwun Kang Bardowi ya. Bardowi Bu. Bardowi. Ya. Ini kalau ingat namanya itu ingat kayak hadrohan ya. Keseniannya orang NU gitu. Ya tadi saya sampaikan ya, banyak teori kependudukan itu kalau di Gunung Kidul itu sudah gugur gitu. Gugur itu artinya sudah kurang relevan. Cuma ya kalau kita sih kalau dari sisi akademis perlu ada kajian lebih lanjut lagi sebetulnya seperti itu ya. Nah saya contohkan Bapak nih, saya contohkan Pak Gengkang, saya contohkan Kang ya. Itu yang pertama misalnya biasanya yang kelahiran tinggi itu terjadi di keluarga-keluarga kurang mampu. Biasanya itu kalau ini di data-datanya Bu Hasan itu mungkin terlihat juga di keluarga-keluarga yang masuk dalam kategori prasejahtera, sejahtera 1 alasan ekonomi itu biasanya itu jumlah anaknya banyak. Nah, di Gunung Kidul itu jadi tidak seperti itu. Jadi utamanya di Panggang ya, di Kecamatan Panggang, saya masih istilahnya masih kecamatan ya. Nah, itu di Kecamatan Panggang itu mereka yang masuk dalam kategori ekonomi kurang mampu tadi, itu malah anaknya itu 1. Nah, bayangan saya, ini kan berarti teori udah nggak berlaku nih, karena ekonomi itu mempengaruhi fertilitas, gitu. Nah, sementara di Gunung Kidul tidak. Waktu itu saya kepikiran, apakah ibu-ibu di Gunung Kidul pernah melakukan migrasi ya? Jadi bisa jadi nih orang itu miskin, tapi karena dia bermigrasi sehingga pola pikirnya berubah. Nah, ketika dia pola pikirnya berubah, bisa mempengaruhi keputusan memiliki anak. Ternyata juga tidak migrasi. Karena yang rata meneh ya, rata meneh. Saya tidak bermigrasi. Nah, ternyata setelah saya dalami itu beberapa ibu yang ada di Panggang itu dia mengalami kemiskinan yang berlebihan. Jadi ketika tekanan ekonomi itu sudah cukup kuat, itu kemudian yang muncul itu adalah salah satu strateginya adalah membatasi jumlah anak. Yang tadinya dia mengatakan anak adalah banyak anak banyak rezeki, yang terjadi pada keluarga tidak mampu tadi, itu malah kemudian membatasi. Dia lebih bagus 1 karena dia tidak menginginkan anaknya tadi mengalami kehidupan sama dengan yang dialami ibu tadi, miskin gitu ya. Itu 1. Yang kedua, menurut juga unik. Di kasus pernikahan usia dini. Pada umumnya pernikahan usia dini itu terjadi karena kehamilan tidak diinginkan. Nah, beberapa remaja yang waktu itu saya meneliti di daerah Saptosari dan Giri Soba, itu mereka itu menikah usia dini itu karena sebenarnya bukan karena hamil, tapi karena malas sekolah. Nah, karena malas sekolah, kegiatannya opo gitu. Ya sudahlah, berbuat baik gitu ya, berbuat baik dengan menikah gitu ya, menikah. Ibadah gitu. Menggunakan ibadah gitu ya. Karena uniknya lagi mereka itu kan kalau di gunung, teman-teman di Gunung Kidul yang remaja ini menikahnya itu kan dengan tetangganya. Karena memang dini ya, jadi lingkungan dia itu masih 1 RT, 1 RW gitu. Jadi meskipun dia itu ada yang pergi sampai Kalimantan, nanti pulangnya menikah juga dengan pacarnya tetangganya meneh. Jadi dia tidak padahal. Nah, kemudian pihak pemerintah berusaha menekan angka pernikahan usia dini ya dengan melakukan MOU antara sekolah dengan kecamatan, sekolah dengan ada regulasi Perbup, kemudian dengan masyarakat, bahkan di Saptosari itu ada larangan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membantu pernikahan usia dini. Ini kan efektif sekali, artinya masyarakat memberikan sanksi sosial kepada pelaku pernikahan usia dini. Cuma pertanyaan saya sebetulnya ini yang saya juga belum bisa menjawab. Pernikahan usia dini turun, tapi apakah seks pranikah turun? Nah, ini yang perlu disikapi oleh remaja kita. Artinya ini peran keluarga ya di sana. Nah, pertanyaan Pak Bardowi selanjutnya, generasi yang diimpikan generasi seperti apa? Nah, kita harus melihat fakta, ini fakta Pak. Sensus penduduk 2020 bahwa Indonesia itu kan sekarang didominasi oleh generasi milenial, generasi Z.
Ya. Sifat dan karakter generasi Z akan beda dengan sifat dan karakter generasi baby boom. Dengan saya gitu beda. Ya. Kalau kita orang-orang tua ini dibesarkan dari keluarga luas yang kemudian berbagi, gotong royong, itu menjadi cirinya kita ya, karena hidup dalam keterbatasan. Nah sekarang anak-anak sekarang itu kan dia cerdas, IT-nya bagus, tapi dia instan. Kepekaan sosialnya rendah. Nah ini yang maksud saya tadi peran punya lembaganya Bu Azhar tadi, kita ingin mengembalikan. Jadi yang bagus tadi tetap kita pertahankan, kritisnya kemudian itu tetap kita pertahankan, tapi juga harus juga punya jiwa sosial. Tidak boleh dia menjadi generasi yang egois. Pokoknya apa namanya itu kalau cuek is the best. Iya. Cuek is the best gitu. Nah itu yang tidak boleh gitu. Artinya sosialnya hilang, sosialnya hilang itu yang harus kita rangkul. Karena bagaimanapun juga katanya kita masyarakat timur, yang sopan satunya gendero nomor 1 gitu. Nah ini yang harus kita pupuk gitu, karena keberadaan generasi milenial. Tapi jujur dari sisi pengetahuan, pendidikan itu semuanya itu bagus di generasi milenial. Bahkan ada satu yang unik di Gunung Kidul juga, saya pernah melakukan kajian. Mereka itu tinggal di Gunung Kidul. Asumsinya Gunung Kidul itu kalau saya bandingkan dengan Sleman daerah saya, itu kan beda banget. Ini ngantit-ngantit di atas, negeri di awan lah Gunung Kidul ya. Kalau lagunya Katon itu negeri di awan gitu ya Mbak. Itu kan jauh aksesnya susah gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi pola pikirnya tidak kalah dengan orang kota Jogja, orang Sleman. Karena apa? Media sosial Mbak. Jadi ruang fisiknya dia memang di Gunung Kidul. Tapi sebetulnya ruang sosialnya dia itu bisa sampai Amerika, bisa sampai ini yang itu wawasannya, pengetahuannya akan banyak sekali. Ya, itu kan tidak diawasi, bablas gitu ya. Itu yang menurut saya kok perlu di tadi konsep anak yang diinginkan tadi kita kembalikan lagi. Oke, berarti pentingnya ketahanan dalam keluarga, peran orang tua juga gitu ya. Peran lingkungan juga lebih penting juga, karena lingkungannya juga sangat mempengaruhi mereka gitu. Baik, Kang Bardowi, tadi pertanyaannya, 2 pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Bu Umi. Ini mungkin kita ke DP3, ke Bu Azhar atau mungkin Pak Sabrur mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan yang tadi sudah bergabung. Monggo ke Pak Sabrur ya. Saya mungkin menambah dari yang tadi disampaikan Bumi ya. Memang betul tadi yang disampaikan Bumi, kalau tren nikah dini di beberapa titik di Gunung itu ya masih terjadi juga di wilayah binaan saya di sini Bobo. Ya, memang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, dengan kita intervensi melalui kegiatan di lapangan seperti tadi di Simulasi Basar adanya kampung babi itu ada kelompok-kelompok kegiatan seperti BKR, BKB, dan terutama adalah PR itu sudah cukup mengurangi lah. Paling tidak sekarang ada kesadaran di antara para remaja. Kemudian di kami sekarang ada 7 remaja, mereka ya tahun demi tahun angka pernikahan dini di wilayah mereka didirikan ya sudah berkurang. Mungkin dibanding yang dulu pas Bu Umi penelitian baru sudah protokol kacek lah begitu. Mereka lagi sadar bahwa menikah itu tidak sedikit langsung menikah itu tidak, tapi butuh persiapan, butuh persiapan secara kesehatan, secara mungkin ekonomi juga, pendidikan juga. Bahkan mereka juga sekarang ada kesadaran bahwa setelah juga sering dikasih edukasi oleh Puskesmas bahwa harus persiapan dengan mengkonsumsi vitamin di masa remaja itu agar nanti ketika hamil tidak anemia dan semacamnya. Dan jelas yang lebih penting lagi adalah mereka ada kesadaran bahwa menikah itu minimal 21 tahun untuk perempuan, dan laki-laki setidaknya 25 tahun, atau setidaknya jangan sampai melanggar undang-undang lah. Sekarang undang-undangnya kan minimal 19 tahun gitu. Andai kan katakanlah mau nikah dini pun ya harus jangan sampai melanggar undang-undang. Iya, baik. Nah, jadi memang tadi dikatakan oleh Bu Umi, memang sekarang di sampai saat seperti itu kebijakannya. Jadi dari kapan Pak Panebonya membuat kebijakan memang sama perangkat dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai kelurahan, sampai dusun, sampai
LT sampai Modinya ya kemudian jangan sampai terlibat praktek pernikahan ini. Praktek Seperti pernikahan itu. dini tadi, Jadi, oke. bahkan mereka berani membubarkan langsung kalau sampai ada kegiatan yang mengarah seperti itu. Karena itu ada kasus sudah bikin tenda ya Bumi dibubarkan sama Kak Pane gitu. Karena tidak si pasangannya akan menikah tidak memenuhi syarat. Umurnya belum sampai begitu. Belum sampai 19 tahun gitu ya. Bahkan sekarang ada kebijakan juga dari Pak Pane itu, ya kan? Bukan berarti umur sekian hari itu pas berarti bulan nggak harus tambah 1 bulan begitu. Nah, jadi misalnya kata 12 tahun itu tambah 1 bulan bukan pas 12 tahun terus pernikahan enggak tambah 1 bulan begitu. Jadi saya pikir hal seperti ini perlu terus dikampanyekan bahkan perlu mungkin ditularkan di beberapa kapan yang lain ya biar makin masyarakat gitu kan. Ini adalah ada yang gabung lagi. Masih ada waktu untuk kita berbincang-bincang, kita sapa terlebih dahulu ya Pak. Baik, selamat siang Radio Suara Sinarga. Selamat siang. Salam sehat. Ini dengan Pak Eko ya sepertinya ya. Oke, Pak Eko, monggo. Ada yang ingin ditanyakan, kita sudah bersama 3 narasumber. J. Ya. J, leres. Adanya Henry yang kemarin 2 anak pada rapat itu. J. Bukan ya Henry dibudayakan juga. Oke, baik. Oke. Sudah, Pak Eko? Oke, terima kasih. Ini pendengar setia kita juga, Pak Eko. Sering bergabung dengan istrinya, biasanya Pak Eko dan Bu Eko. Nanti Pak Eko segmen Bu Eko di segmen selanjutnya gitu biasanya Pak Eko dan Bu Eko. Oh iya, ini seputar genre. Kemarin kita talk show juga dengan Mbak Rika. Oh iya, Mbak Rika gitu ya, membahas seputar genre. Nah ini mungkin Bu Asar atau mungkin Pak Sabruh bisa jelaskan. Ya, Genre itu generasi berencana, ini sebuah program yang diinisiasi oleh BKKBN, terutama dengan sasaran generasi muda sekitar usia 10 sampai 24 tahun, baik dia remaja, pelajar maupun mahasiswa yang belum menikah. Nah, arahannya, grand design-nya seperti tadi sempat kita singgung adalah untuk PKBN, ya, penyiapan kehidupan berumah tangga. Jadi sebelum kemudian berakad nikah, sebelum kemudian menikah itu sudah disiapkan sebelumnya. Nah ini adalah ibarat kata langkah jangka panjang ya dari pemerintah dalam hal ini BKKBN selaku leading sektornya untuk tadi membentuk keluarga yang berkualitas. Jadi keluarga berkualitas itu bisa dibangun ketika berkeluarga itu individu-individu yang akan menyatukan diri dalam keluarga itu sudah memiliki bekalan yang memadai. Nah kalau di Gunung Kidul sendiri sudah ada forum genre ya, yang di tingkat kabupaten yang 2 bulan kemarin kita hadirkan Mbak Rika selaku ketuanya, yang itu diupayakan bisa di breakdown menjadi pembentukan forum genre di masing-masing Kapanewon. Oke, terima kasih Bu Asar. Pak Sabru mungkin bisa menambahkan juga nih sedikit seputar genre yang harus dibudidayakan nih. Monggo. Jadi genre itu sudah terbukti ya bisa mengubah cara berpikir remaja, persepsi remaja tentang bagaimana mereka itu akan memasuki rumah tangga begitu ya bahasa juga Bumi. Jadi yang selama ini sudah berjalan kan baik di tingkat kecamatan ya, apalagi sekarang juga ada kampung kami pasti juga ada Koptan Pik remajanya dan juga di kabupaten juga ada forum genre begitu. Jadi saya sangat setuju sekali jika tadi ada usulan dari Pak Eko ya agar forum-forum genre itu dihidupkan dan dikembangkan lebih banyak lagi. Ini mungkin menjadi tugas dari dinas juga ya bahasa bagaimana memfasilitasi bukan sekedar bagaimana kita dibantu, tapi juga harusnya ada pendanaan, ada pendampingan baik secara secara materi ya materi-materi pendanaan ataupun juga lebih penting adalah
pendanaannya begitu. Karena Oke. yang saya juga cermati selama ini ya, apalagi selama 2 tahun terakhir inilah, Jadi- itu dari dinas dana-dana yang untuk genre masih ya sudah ada tapi masih terbatas begitu. Jadi ini mungkin menjadi PR juga baik kita semuanya juga teman-teman penyelenggara KP di lapangan. Oke. Mungkin itu bisa menjadi pemikiran Ya. agar kegiatan-kegiatan di lapangan terutama untuk yang menjadi wajah remaja itu digiatkan lagi begitu. Iya, Ini menjadi baik. PR saya juga buat saya dan juga teman-teman di lapangan. Sebenarnya kita Oke. insya Allah akan sambut dengan bersemangat lah. Oke, siap. Terima kasih Pak Sabrul. Kita ke Ibu Umi. Ini sebentar lagi kita akan closing statement gitu ya Bu. Ini mungkin Bu Umi juga bisa menyampaikan tadi seputar remaja ini sedikit yang belum dibahas. Mungkin Ibu bisa menyampaikan secara globalnya nih Bu. Bagaimana nih pentingnya remaja atau pentingnya peran remaja dalam pengendalian penduduk? Iya. Jadi kalau menurut saya gini Mbak, jadi kenapa remaja itu bisa dilibatkan ini di Iya. dalam pengendalian penduduk? Yang pertama tadi dari sisi kuantitas jumlah remaja kita itu sudah di angka 20%, artinya memang generasi ke depan memang isinya remaja kita gitu ya. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi kebijakan itu kalau zaman dulu itu sosialisasi KB itu masif sekali Mbak. Itu kita bagaimana BKKBN berhasil merubah norma keluarga besar dari keluarga kecil itu kalau tidak kemudian semua itu terlibat itu kelihatannya mungkin tidak terjadi ya. Jadi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar lembaga itu kalau dulu sangat bagus sekali. Sekarang tidak. Karena tidak bagaimanapun juga kita pahami pemerhati kependudukan atau kebijakan kependudukan kan sekarang sangat tergantung sektoral yang ada di bawah. Yang di bawah seperti apa? Dan yang di bawah tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya itu kemudian memikirkan tentang KB ya keluarga berencana ya keluarga berencananya jalan gitu ya, kependudukannya bagus. Tapi kalau tidak Kalau fisik ya fisik ya fisiknya saja yang jalannya. Ini koordinasi itu penting. Artinya program yang bagus tadi itu harus dilakukan. Dan remaja kita ini kan mungkin pengetahuan tentang kesehatan reproduksi KB itu sangat rendah. Memang rendah Mbak. Jadi kalau dari data itu pemahaman remaja tentang kesehatan itu jelek sekali. Oke. Padahal di satu sisi dia pelaku seks aktif. Ya tadi yang saya pesankan mungkin dengan Bu Asa dan teman-temannya yang dari Dinas KB itu mungkin tidak hanya menurunkan pernikahan usia dini, tapi mengendalikan seks pranikah. Iya. Karena seks pranikah itu bahayanya luar biasa. Selain bahaya kesehatan ancaman kanker serviks, ketahanan keluarga menjadi jaminan karena biasanya diakhiri dengan perceraian. Nah ini yang terakhir dari remaja Mbak yang perlu diperhatikan, stunting. Karena 30% stunting itu ada di remaja. Nah ini kan perlu bukan karena apa Pak, diet berlebihan Pak, diet berlebihan yang kemudian menjadi stunting. Padahal dampak dari stunting itu akan lahir generasi yang kurang berkualitas. Padahal kita tembakannya adalah keluarga berkualitas, bergeser dari keluarga berencana 2 anak cukup sekarang jadi 2 keluarga berkualitas. Jadi itu aja Mbak untuk remaja. Baik, oke, terima kasih. Jadi memang penting sekali peran remaja atau penting sekali nih remaja dilibatkan dalam pengendalian penduduk. Ini ramai sekali Bu, kita angkat ya mumpung masih ada narasumber gitu ya, walaupun waktu kita terbatas ini nanti mungkin bisa disampaikan. Halo, selamat siang Radio Suraday Sinarga. Selamat siang. Selamat siang. Dari Pak Jatipitutur Semanu kan? Oh, Pak Jatipitutur di Semanu, oke. Mondok. Lalu dan Pak Jatipitutur Semanu. Baik, salam sehat Jadi Bapak. saya senang sekali program dan pemerintah jalan kaki ini bisa jalan Semanu ini jalan-jalan tiap jalannya banyak itu jalan-jalan sekarang. Oke. Ya, terus saya cuma usul menyarankan yang muda-muda itu selalu punya keterampilan mungkin kayak potong rambut, bengkel dan sebagainya. Oke, Apa yang nanti langkah ke depannya tidak merepotkan orang tua sebelum nikah maksudnya. Baik, siap. Seperti saya sendiri, saya juga kurang jahil ya waktu itu bisa ya gimana ya udah berhasil menyalahkan anak sampai ujian malah ikut mundur daerah sampai ujian selalu ya bisa gimana kita urutan satu gitu. Cuman akhirnya hanya urutan swasta itu. Oke. Pak minta dengan hormat
anak-anak remaja ini sebelum entah mau jadi tentara atau jadi pegawai apa diisi dengan keterampilan yang tidak ada ruginya. Oh, Itu siap. saja. Terima Oke. kasih atas waktu yang diberikan saya. Nanti dulu. Oke, terima kasih kembali Pak Jati Pitutur di Semanu. Ini juga pendengar kita, Iya. Pak Jati Pitutur. Beliau ini adalah seorang penjahit gitu ya. Kesannya sambil jahit sambil pantau radio gitu, karena kalau dengerin radio itu bisa disambil dengan aktivitas lain gitu. Iya. Tadi satu usulan gitu ya, bahwasannya para remaja atau anak-anak yang sebelum nikah ini harus dikasih keterampilan. Entah itu mereka nanti ke depan akan menjadi apalah, mungkin dokter angkatan atau lain sebagainya, nggak ada salahnya untuk diberikan keterampilan khususnya mungkin di daerah Semanu. Ini mungkin siapa yang akan menjawab? Semanu itu dulu binanya bahasa. Oke, Ya, monggo sudah Bahasa. di Semanu selama 10 tahun ya, Wah, sugeng siap. siang Pak Jati Pitutur ya. Saya secara umum sepakat banget ya. Jadi life skill lah mungkin ya, itu memang menjadi salah satu bidang yang perlu untuk kemudian dikuatkan pada generasi muda. Kalau kita kaitkan dengan program genre itu tadi ya, jadi ada triad KRR lah pada penyiapan generasi muda, yaitu untuk kemudian seperti ada Turke Bumuni ya, kita memberikan edukasi tentang no free sex ya, kemudian juga no nafsa dan no HIV AIDS ya. Nanti perkembangannya juga tentunya ke no nikah ini. Dan dalam upaya itu salah satu kurikulum yang ada pada PKPR pada di genre, utamanya yang masuk dalam ranah PR itu kan ada tahap-tahapnya ya, tumbuh, tegak dan tegar. Di kurikulum di tegak seingat saya itu di sana juga ada kurikulum life skill ya. Artinya pada penguatan program genre yang di action di lapangannya melalui PR dan kelompok-kelompok remaja, itu penguatan life skill memang menjadi salah satu bidang kurikulum. Hanya memang mengikuti pada kondisi-kondisi di wilayah masing-masing ya. Kalau di Semanu dulu ada PR Kartanu ya, di Semanu Selatan, dia sudah sampai di juara provinsi ya. Di sana untuk life skill yang dikembangkan ada upaya budidaya lele gitu ya, jadi apa sih namanya, lelaki Sintal atau jadi budidaya lele tanpa lele lahan kering, ya, seperti itu. sistem Oh, terpal, ya, lelaki sistem sintal terpal ya, lelaki sintal itu ada di saya pernah ikut itu. Kartanu. Kemudian juga upaya-upaya kegiatan budidaya tanaman ya, sayuran. Bahkan salah satu perintis PR Kartanu sekarang menjadi pengusaha sawi. Dan di sana itu perpustakaannya bagus ya. Iya, perpustakaan kopi paste di sana. Artinya bahwa penguatan life skill kalau mungkin sekarang ini juga dikuatkan dengan budaya literasi ya. Di sana ada perpustakaan kopi paste dan sebagainya. Itu salah satu model yang sempat ada di wilayah Semanu. Saya yakin di kapanewon lain juga ada model-model sejenis, mungkin dengan beda kultur, beda budaya, beda strategi dan beda gaya saja. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Jati Pitutur ya, sangat menguatkan bagi kami. Baik, terima kasih Bu Asar. Tadi sudah disampaikan usulan dari Pak Jati dan ternyata juga di forum genre tadi memang di dalam kegiatan tersebut ada juga pelatihan life skill tadi gitu ya, Bu Asar. Dan tentunya sinergi waktu kita sangat cepat sekali berlalu, sudah 1 jam kita berbincang-bincang bersama narasumber kita, ada Dr. Umi Lisdianingsih MSI. Beliau ini selaku PSKK UGM atau Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Ada Bu Asar dan juga Pak Sabrur juga. Beliau ini penyuluh KB dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pokoknya panjang sekali kadang saya ingat, kadang saya lupa gitu, DP3 AKBPM dan D tentunya. Terima kasih sudah hadir berbincang-bincang, memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Terakhir, closing statement dari Bu Umi mungkin bisa menyampaikan pesan dan harapan untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama bahwa sekarang harus berubah. Artinya penduduk itu tidak hanya dia dari sisi kuantitasnya saja, tapi dari sisi kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan keluarga itu menjadi penting. Artinya semua persoalan yang terkait selama ini, persoalan sosial ekonomi itu bisa diselesaikan dari pendekatan keluarga.
Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Umi, Bu Asar. Mungkin ada pesan dan harapan seputar tema kita siang hari ini? Ya, satu poin yang saya sepakat banget dan mungkin juga di bulan kemarin sudah saya sampaikan ya, keluarga. Ya, kualitas keluarga itu akan sangat menentukan banyak hal ya. Kemudian khusus pada generasi muda, hidup ke depan itu sangat ditentukan oleh bagaimana pemahaman ya, bekalan yang dimiliki di masa sekarang. Maka penting bagi remaja untuk kemudian menguatkan bekal-bekal yang dimiliki dari sekarang, sehingga keluarga yang terbangun ke depan adalah benar-benar berkualitas ya. Keluarga yang diniati, keluarga yang dikehendaki, keluarga yang sungguh-sungguh diopeni gitu ya, untuk menjadi keluarga-keluarga pilihan. Baik, terima kasih Bu Asar. Pak Sabrur mungkin juga akan menambahkan pesan dan harapan dari Pak Sabrur seputar tema kita siang hari ini, Pak. Terima kasih, ini masih ada waktu gitu ya. Saya hanya mengajak kepada seluruh pendengar yang masih menangkap siaran hari ini, terutama ya seluruh masyarakat itulah. Saya yakin program-program yang diberikan, yang kita lakukan oleh pemerintah pasti program yang baik ya. Kita tidak memaksa ya, misalnya dalam konteks program tadi tidak memaksa. Tapi saya yakin kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti 2 anak lebih sehat, ya, terus genre, gitu, dan lain sebagainya, itu pasti untuk kebaikan masyarakat semuanya. Termasuk hari ini kita vaksin kedua, Ibu Asra ya. Vaksin kedua itu semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Kalau dulu sebenarnya kita vaksin pertama, ya mari kita sambut dengan penuh semangat, ya, dengan antusias agar kita makin sehat. Kalau kita sehat, keluarga kita juga pasti kedepannya akan menjadi keluarga yang sejahtera. Oke, baik. Terima kasih Pak Sabrur dan kategori Sinerga. Demikian tadi dan sudah usai bincang-bincang kita, informasi-informasi yang sudah disampaikan seputar pengendalian penduduk di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya penting sekali kualitas dan kuantitas dari keluarga. Pemerintah juga tidak tinggal diam, banyak kegiatan, banyak program-program yang diberikan, dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Setelah usai talk show kita akan tunggu lagi bersama narasumber selanjutnya mungkin di minggu depan gitu ya, di hari Kamis. Apa nih yang akan kita bahas lagi? Oke, seputar remaja. Baik, oke Pak Sabrur, kita tunggu. Dan Kategori Sinerga, terima kasih untuk yang sudah pantau. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung, antusiasnya luar biasa sekali. Akhirnya saya Reza mohon pamit undur diri. Satu koleksi lagu menjadi lagu penutup di kebersamaan kita siang hari ini. Setulus hatimu, semurni cintaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.